Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan ya untuk mengasah kemampuan mengerjakan ujian. Nah, bentuk sederhana dari ini ya adalah, nah kita lihat di sini. Ini kan terdapat beberapa variabel ya, dan juga ada kurung buka. Nah, kita ingat kalau berdasarkan sifat-sifat, misalkan kita punya di sini adalah A pangkat M kurung tutup N, itu akan menghasilkan apa? Nah, kalau ada ditanyakan seperti ini, maka kita lihat ini M dan N dikali ya. Nah, jadi hasilnya adalah A M dikali N. Nah, begitupun ini sama konsepnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, 4, nah 5 pangkat 4 berapa? 5 pangkat 4 berarti adalah ya 5 pangkat 4. Iya kan? Nah, di sini A pangkat 3. Berarti dikalikan dulu. 3 kali 4 berapa? Iya, 12. Berarti A pangkat 3 kali 4 yaitu 12. Nah, kemudian di sini negatif 2 kali 4 berapa? Iya, min 8. Berarti B pangkat negatif 8. Nah, gitu ya. Ini untuk yang pembilangnya. Nah, sekarang penyebutnya. Penyebutnya berarti yang di bawah ya. Nah, kita bedakan warna. Nah, ini 5 pangkat negatif 2. Berarti adalah 5 negatif 2. Nah, kemudian di sini adalah negatif 4 kali negatif 2. Negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi A pangkat negatif 8. Bukan negatif 8 yang positif ya. Ya, 4 kali 2. Ya, jadi adalah 8. Jadi positif. Ini adalah 5 kali negatif min 5 kali negatif 2. Jadi positif 10. Berarti B pangkat negatif positif 10. Nah, sudah. Yang atas sudah gitu kan ya. Dengan pangkatnya kemudian kita hitung. Nah, hitung kita kelompokkan. Yang 5 ketemu 5 ya. Nah, ingat. Kata kalau ada pangkat seperti ini ya. Kita lihat di sini. Misalkan ada, kita ingat-ingat kembali ya. Ada 1 per A pangkat M. Maka ini berarti hasilnya adalah ya A pangkat negatif M. Nah, jadi yang bawahnya positif jadi di atas negatif ya. Gitu. Jadi kalau negatif ya lawannya. Nah, jadi kelompokan. Jadi ini adalah 5 ya. Pangkat 4 dikali ini berapa? 5. Nah, karena tadi di bawah di atas jadi positif atau negatif? Iya, positif. Jadi 2 ya. 4 ya. 2. Kemudian ini A. Yang ini A ya. A-nya tetap tulis ulang. A dikali berapa nih? Tulis ulang. 12 pangkat 12 dikali yang ini 8. A pangkat 8 jadi di bawah. Kemudian yang ke atas sini. Jadi pangkatnya negatif, lawannya dilawan. Jadi A pangkat negatif 8. Kemudian yang ini B. Kita tulis ulang dulu ini ya. B negatif 8. Ini B lagi. Tadinya 10 ke atas jadi negatif 10. Oke. Nah, sekarang baru kita hitung ya. Nah, karena ini sama ya. Sama ininya ya. Maka bisa kita hitung nih. Berarti 5. Berarti ini 4 ya. 4 ditambah 2. 4 tambah 2 6. Nah, pilih opsinya 6 yang mana? Wah, ini A, B, D dan E. Kemudian ini A ya. Ini 12 ya dikurangi 8 ya. Kemudian yang B-nya min 8, ini min 10. Nah, jadi jawabannya adalah berapa nih? 4 tambah 2 berarti 5 pangkat 6. Ininya adalah A 12 kurangi 8. Berapa? Iya, 4 ya. Terakhir adalah B min 8. Nah, inilah jawabannya. Nah, jawabannya adalah apa kira-kira? 5 pangkat 6, A pangkat 4, B min 18. Nah, jadi jawabannya adalah A. Oke. Nah, lanjut soal selanjutnya kita akan bahas mengenai bentuk irasional ya. Nah, di sini adalah menyederhanakan bentuk irasional. Jadi yang pertama itu kita lihat penyebut ya. Penyebutnya itu
menggunakan apa? Menggunakan tanda negatif. Nah, kalau menggunakan tanda negatif, maka kita lawannya, ya, sekawan lawan. Jadi negatif, ya ini negatif, maka sekawan positif. Jadi, caranya bagaimana? Kita tulis ulang dulu soalnya ya, biar mudah. Berarti 9 per berapa? 2 akar 2 dikurangi akar 5, ya kan? Nah, dikali, ya, dikali ini, berarti 2 akar 2. Nah, sekawannya itu positif ya. Ingat, biar tidak lupa kita tanda positif sini. Positif. Nah, ya. Positif berapa? Akar 5. Dibagi, nah, dibagi 2 akar 2 positif akar 5. Nah, jadi dikalikan ini aja sekawannya. Oke. Nah, sekarang kita hitung. Nah, kita hitung berarti sama dengan yang atas ya. Yang atasnya kita hitung dulu. Ya, kita tulis ulang dulu ya, berarti 9 kurung buka ya, dikali ya. Dikali 2 akar 2 ditambah akar 5. Nah, dibagi. Nah, ingat sifat-sifat ini ya. Jadi kalau ada ini negatif positif, jadi hasilnya adalah 2 akar 2 dikuadrat dan akar 5 dikuadrat. Caranya bagaimana? Penulisannya seperti ini. Nanti kurung buka ya. Nah, ini tulis ulang, ini kan sama. Berarti 2 akar 2 kurung tutup ya. Dikuadratkan. Nah, kemudian dikurangi yang ini. Kurung buka akar 5 dikuadratkan. Nah, gitu. Nah, baru kita hitung. Ini dulu dihitung. Nah, 9 kali 2 berapa? Iya, 18 akar 2. Ini 9 kali akar 5. Ya, tulis ulang saja, jadi 9 akar 5. Dibagi yang ini. Dihitung. 2 kali 2, ya kan ini 2 kuadrat ya. 2 kali 2. Nah, ini dari sini dulu. Nah, berarti 4 ya. 4 dikali ini. Akar 2 dikuadratkan. Nah, kalau ada bilangan akar ya, misalnya akar A ya. Kita kuadratkan ya, maka hasilnya adalah A. Nah, ini kan akar 2 dikuadratkan. Akar 2 dikuadratkan ya hasilnya adalah ya 2. Jadi dikali 2. Nah, 4 dari mana? 2 pangkat 2. Akar 2 dari mana? 2 dari mana? Dari akar 2 dikuadratkan. Dikurangi ya akar 5 ya, jadi akar 5 ya. Akarnya hilang. Nah, sekarang kita hitung. 18 akar 2 ditambah 9 akar 5. Nah, ini tidak bisa dioperasikan ya. Dibagi 4 kali 2 8. Ya, 8 kurangi 5 berapa? 3. Gitu. Nah, sekarang kita hitung nih. Ini kan penyebutnya milik siapa? Milik berdua ya. Milik 18 dan 19. Jadi yang ini ke sini dibagi. 18 bagi 3 berapa? Iya, 18 bagi 3 itu adalah 6 ya. Berarti 6 akar 2 ditambah, nah yang ininya dibagi juga. Gitu. Jadi berapa? Iya, berapa? 3 ya. Jadi 3 akar 5. Nah, inilah jawabannya. Jadi jawabannya adalah 6 akar 2 tambah 3 akar 5. Yang mana jawabannya? Nah, ini ya. 6 akar 2 tambah akar 5. C. Oke. Nah, lanjut. Nah, kita selanjutnya soal tentang logaritma ya. Logaritma ini soal yang gampang-gampang susah ya. Nah, konsepnya sebenarnya sama saja ya. Konsep untuk mencari logaritma itu adalah kita harus tahu dulu nilai dari suatu 16 ini nih. Ini kan ada 2 ya. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Kita harus milih rasa curiga dulu. Nah, 2 pangkat berapa hasilnya 16? Ya, berarti 2 dikali 2 itu berapa? 4 ya. Dikali 2 lagi 8. Kali 2 lagi 16. Oh, ternyata 2 log 16 itu adalah 2 dipangkatkan 4. Nah, gitu ya. Nah, sekarang yang kedua ini. 2 log 4 ya. 2 log 4 berarti 2 pangkat berapa ya hasilnya 4? Ya ini kan. Jadi 2 pangkat 2 berarti ditambah 2 log 2 pangkat
2 dikurangi 2 log 2. Oke, ini soalnya mudah sekali sebenarnya ya. Nah, baru kita hitung nih. Nah, ini 4-nya ke depan kan. Nah, gitu ya. 2 log 2 kan nilainya 1 ya. Ya, kita coret saja. Ini berarti 4 ya, nilainya 4 ditambah, nah ini kedua depan. Ini ya. Ini nilainya 1 ya. Berarti tambah 2 dikurangi. Nah, 2 log 2 kan 1 ya. Nah, gitu. Jadi hasilnya adalah 4 tambah 2 kurangi 1. Jawabannya adalah 5. Gampang ya? Gampang. Oke. Jadi jawabannya 5 ya. Ya. Checklist. Oke. Nah, sekarang soal pengembangan logaritma lagi. Nah, di sini. Nah, ini adalah masih eksponen ya, cuma dikemas dengan mencari nilai X. Bagaimana caranya? Ini bukan logaritma ya, masih eksponen. Nah, caranya itu adalah pertama-tama kalian harus menentukan 6 pangkat berapa yang hasilnya 6. Ya. Kalau 6 dipangkatkan 0 hasilnya berapa? Iya, 1. Ya, berarti 6 dipangkat 1 hasilnya 6. 6 pangkat 2 36. Nah, mana yang menghasilkan 6? Ya ini. Berarti ya. Berarti ini adalah ya. Berarti 6 X min 22 itu akan sama dengan 6 pangkat 1. Nah, di sini kan ada persamaan ya. Ada suatu kesamaan yang 66. Nah, ini seolah-olahnya hilang lah. Nah, jadi diperoleh X min 22 itu akan sama dengan 1. Berarti X-nya itu akan sama dengan ya 22 ditambah 1. Hasilnya adalah 23. Oke. Sip. Nah, selanjutnya masih soal yang logaritma. Nah, ini sama menentukan nilai X lagi ya. Ini pengembangan soal logaritma. Nah, sebenarnya soalnya mudah ya, jadi jangan panik. Yang pertama-tama kita harus analisis dulu, ini ada suatu nilai 25 log 5 pangkat 2X. Nah, di sini bisa diuraikan nih. Ingat ya, kalau kita memiliki pengetahuan tentang sifat-sifat logaritma, misalkan ada A dipangkatkan M ya, log B N itu akan sama dengan, nah yang M-nya ini posisinya ya, posisinya itu yang tadinya di atas itu di bawah. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang dibalik, yang N yang di atas jadi di atas, maksudnya yang di sebelah kanan ya. Sehingga diperoleh jawabannya adalah N per M A log B. Nah, gitu ya. Jadi yang N ini awalnya dari B, M itu A, jadi dibalik. Nah, ini juga sama, 25. 25 tuh 5 pangkat berapa? Iya, 5 pangkat 2. Berarti 25 kita tulis 5 pangkat 2 log ya. 5 2X ya, gitu sama dengan 8. Nah, sekarang kita hitung ya. 2 yang di sini ini sebagai A, M-nya letaknya di mana? Di bawah. Berarti kita jadikan letak 2 ini di bawah. Nah, gitu ya. 2X itu ibaratnya N itu nilainya di atas. Berarti di atas adalah 2X. Nah, kita tulis ulang di sini. Log ya, 5 log 5 sama dengan 8. Nah, ketika sudah ada yang sama, ini kita bisa hilangkan ya. Jadi hasilnya 1 maksudnya ya. Nah, sekarang kita hitung nih. Kita bisa hitung dari sini 2X bagi 2. Hasilnya adalah coret-coret X ya. Berarti X sama dengan 8. Oke ya, jadi jawabannya D. Oke. Sip. Nah, soal selanjutnya. Nah, di sini soal logaritma lagi ya. Ini mencari nilai A. Oke, mencari nilai A. Ini kelihatan rumit ya, cuma kita akan coba ya. Nah, A yang memenuhi, kita lihat dulu di sini ya. Ini ada 1/27. Kita rubah dulu ya.
Ingat 1/27. 27 itu adalah perkalian berapa? Ya, 27 adalah 3 kali 3 9. 9 kali 3 lagi 27. Oh, jadi ternyata 27 adalah 3 pangkat 3. Ingat 27 ya. Ini kan 1/27. Berarti 27 itu kalau kita rubah ya, kalau misalnya ada 1 per A ya pangkat M, itu akan menjadi A pangkat negatif M. Nah gitu, berarti 1/27 itu adalah 1/27 ya, itu akan sama dengan 1/3 pangkat 3. Itu akan sama dengan 3 pangkat negatif 3. Nah gitu ya. Nah berarti bisa kita rubah ini. Kita tulis ulang di bawah sini ya. Berarti A log ya, A log kurung buka 1 dikurangi 3 log. Nah jadi 1/27 jadi berapa? Ya 3 pangkat negatif 3. Berarti 3 pangkat negatif 3 kurung tutup ikan sama dengan 2. Nah sekarang kita bisa menghitung di sini. Berarti tulisan A log kurung buka 1 dikurangi. Nah ini min 3 ini berdasarkan ini ya aturan min 3 ini bisa ke depan sini. Jadi adalah min 3 ya, kasih kurung buka ya, 3 log 3 kurung tutup sama dengan 2. Nah gitu ya. Nah sekarang kita bisa menghitung ini ya, 3 log 3 jadi 1 ya. Jadi ini min ketemu min jadi apa? Plus ya. Jadi kita tulis ulang berarti A log ya kurung buka 1 plus 3 ya. 1 plus 3 akan menghasilkan itu adalah sama dengan 2. Berarti A log berapa? 1 tambah 3 4. 4 sama dengan 2. Nah, di sini A log 4 sama dengan 2. Berarti A-nya nilainya berapa? Ya. A-nya berapa? Nah, berarti ini A ya log. A log ya. Nah, 4 itu adalah 2 pangkat 2 sama dengan 2. Nah, gitu ya. Nah, jadi A-nya berapa nih? Biar masih 2. Iya, A-nya harus 2 ya. Berarti A-nya itu harus 2. Kenapa? Karena supaya ini jadi 2 log 2. Nah, 2-nya kan ke depan nantinya. Nah, 2-nya ke depan. Ngik gitu. Jadi kan 2 log 2 sama dengan 2. Nah, ini kan dicoret. Nah, jadi 1 jadi 2 sama dengan 2. Terbukti. Jadi A-nya itu harus sama dengan 2. Oke. Gitu ya. Oke, soal selanjutnya. Ini sekarang tentang barisan dan deret ya. Nah, geometri dulu di sini ya. Soalnya aja. Nah, geometri ini kita akan menghitung bagaimana suku yang ke-8 ya. Suku ke-8. Nah, pertama kita harus diketahui dulu ya, diketahui di sini diketahui suku kedua barisan geometri. Berarti kita ingat ya, di geometri itu barisan geometri itu rumusnya itu U ya. UN ya. UN itu sama dengan A R negatif 1. Nah, ini rumus dasarnya yang mudah-mudahan kita pahami ya. Nah, terus kita akan masuk ke suatu pembahasannya. Nah, kita lihat di sini berarti suku kedua berarti U2 ya. Diketahui berarti U2-nya itu adalah 8 ya, berarti U2 sama dengan berapa? 8 ya. Dan suku kelima 64 berarti U5 sama dengan 64. Nah, gitu. Lalu bagaimana nih? Nah, sekarang kita akan menghitung ya. Nah, kalau kita rubah ke dalam bentuk rumus ini berarti U2 sama 8. Berarti ini akan menghasilkan lagi berarti A ya, R ya, N-nya kan 2 ya. Berarti 2 ini kan 2 berarti 2 kurangi 1 ya. Berarti AR. Yang ini berarti A R ya, 5 kurangi 1 kan, N-nya kan 5. Berarti 4. Nah, jadi 4 dari mana? Dari N kurangi 1. Nah, ini kan sebagai N-nya nih.
Ini kan N ya. Nah, gitu ya. Kemudian tentukan suku ke-8. Jadi suku ke-8 yang ditanyakan itu adalah U8. Nah, U8 itu akan sama dengan A R pangkat 8 kurangi 1, 7. Nah, kita harus mencari A dan R-nya dulu. Suku pertama dan rasio. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita lihat sini. Kita sudah punya data bahwasanya kalau ini kan ditanyakan ya. Ya, bahwasanya kalau AR, ya ini kan AR ya, itu memiliki nilai sama dengan 8. Ya. Berarti kalau kita ingin mencari apa? Mencari R ya, atau mencari A, boleh sih mau A dulu, R dulu. Yang mana nanti kita akan substitusikan ke sini. Berarti untuk mencari A itu akan sama dengan berapa? 8 dibagi R, ya kan? Ya, R ke bawah sini. Nah, maka kita substitusikan ke dalam persamaan kedua. Ya, ini kan persamaan 1 per 2. Masukkan ke sini. Ya. Masukkan ke sini nih. Nih, di sini ya. Berarti AR pangkat 4. Berarti AR pangkat 4 itu sama dengan berapa nih? 64, ya kan? Berarti A-nya itu adalah 8 per R, berarti diganti. A-nya itu adalah 8 per R. Nah, gitu ya, 8 per R dikali R4 ya sama dengan 64. Nah, ini coret-coret. Sisa berapa? 3 ya. Berarti 8 R pangkat 3. R pangkat 3 dari mana? Ini kan pangkat 4. Di bawahnya pangkat 1. 4 kurangi 1 gitu kan. Sama dengan 64. Sehingga diperoleh R pangkat 3 sama dengan 64 dibagi 8. Ya. 64 dibagi 8 berapa? Iya, berarti R pangkat 3 sama dengan 8. Ya, R-nya itu adalah akar dari pangkat 3 ya. Akar 3 itu dari 8. Itu sama dengan 2, ya kan? 2 kali 2. Jadi rasionya adalah 2. Nah, rasio udah diketahui, tinggal kita mencari nilai A. Nah, mencari nilai A itu dari mana? Dari sini. Kita masukkan aja ke salah satu. Jadi persamaan pertama ya. Kan ini A ya. Ya, A kan kita hitung ya, berarti A sama dengan 8 dibagi R-nya 2. Nah, gitu. Berarti A-nya adalah 4. Nah, sudah diketahui semua, kita masukkan ke sini. A-nya 4 ya. R-nya berapa? R-nya adalah 2. Berarti kali 2 pangkat 7. Nah, dihitung nih berapa nih. Ini boleh pakai kalkulator ya. 2 pangkat 7 itu adalah kita hitung dulu ya. Iya, hasilnya adalah 128. Jadi 4 dikali 128. Itu hasilnya adalah 512. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah A. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, kita masuk deret barisan aritmatika ya. Barisan aritmatika ini kita akan membuat suatu yang namanya pemisalan. Nah, suku ke-14 dari arisan aritmatika. Ingat, rumus suku itu adalah UN ya. Sama dengan yang aritmatika ya. A ditambah kurung buka N kurangi 1 dikali B ya. Yang perlu diingat, ini rumus dasar. Suku ke-14 berarti U14 itu menghasilkan suku ke-14 dari berarti yang ditanyakan suku 14 ya. Dengan suku pertama 5 dan beda 8. Oh, ini dasar sekali ya. Berarti ini sebagai A ya. Berarti A itu sama dengan suku pertama 5 dan bedanya sama dengan 8. Ya tinggal masukkan saja. A-nya 5 ditambah ya N-nya itu di sini nih 14. Berarti
14 kurangi 1 dikali B, B-nya 8 ya. Jadi 5 ditambah 14 kurangi 1 adalah 13 dikali 8. Nah, kita hitung di sini nih secara manual boleh ya. Jadi 5 ditambah 13 kali 8 itu berapa? Iya, 104. Jadi sama dengan 109. Nah, inilah jawabannya ya. 109. Oke. Lanjut nomor selanjutnya ya. Nah, sini ada suatu pertanyaan. Diketahui suatu barisan memiliki suku ke-6, 17, suku 10, suku ke-15. Barisan tersebut adalah. Nah, masih aritmatika ya. Kita diketahui dulu nih, suku ke-6. Berarti kita penulisannya begini, suku ke-6. Berarti U6 itu sama dengan 17. Oke. Suku ke-10 adalah berarti U10 ya. Sama dengan 33. Suku ke-15 dari baris tersebut adalah, yang ditanya adalah suku ke-15. Berarti U15. Ini ditanyakan ya. Nah, rumus dasar kan berarti A ditambah N kurangi 1 ya. Ini kan 15. Berarti 15 kurangi 1 adalah 14. B. Nah, ini yang ditanyakan. Kita akan mencari A dan B-nya dari mana? Dari sini ya. U6 itu sama dengan rumusnya masih A ditambah 17 kurangi 1 berapa? 16. B. Nah, ini dari rumus awal ya. Rumus awalnya adalah UN sama dengan A ditambah kurung buka N kurangi 1 B. Nah, ini rumus dasarnya. Sama dengan A ditambah 30. Nah, ini 10. Oh, salah, sorry ya. Ini bukan 16 ya. Tapi ini kan 6 ya. Berarti di sini itu adalah N-nya kan 6. 6 kurang 1 adalah 5 ya. Sorry, bukan yang ini ya. Yang ini 10. 10 kurang 1 adalah 9B. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita punya dua persamaan ya. Persamaan yang pertama itu adalah, ya memang harus hati-hati di sini ya. Terkecoh nih. Jadi A ditambah 5B yaitu akan menghasilkan 17. Yang kedua adalah ini A ditambah 9B akan menghasilkan 33. Nah, caranya begini, kita tinggal dikurangi saja di sini ya. Dikurangi biar A-nya hilang. 5 kurangi 9 berapa? Ya negatif 4 ya. 17 kurangi 33. Ya, 17 kurangi 33 itu adalah 16 ya. Negatif 16. Berarti B-nya itu adalah min 16 dibagi min 4. Bedanya adalah 4 ya. Bedanya 4. Nah, untuk mencari A kita tinggal masukkan ke salah satu saja. Mau yang persamaan 1 atau persamaan 2. Kalau persamaan 1 boleh, misalkan jadi A ditambah 5. 5 dikali 4. Yang 4 dari mana? Dari sini B ya. Sama dengan 17. Ya, berarti A-nya itu sama dengan 17. Nah, ini 5 kali 4 kan 20 ya. Ini kan hasilnya 20 ya. Oke, 20 positif 20 ya. 20 positif, pindahkan ke sini. Jadi negatif 20. Jadi hasilnya itu adalah ya 17 kurangi 20 yaitu negatif 3. A-nya sudah, B-nya sudah. Masukkan saja ke sini. Ya, kita masukkan. Jadi sama dengan A-nya negatif 3 ditambah 14 kurung buka 4. Nah, gitu. Berarti negatif 3 ditambah 14 kali 4 berapa? Ya. 14 kali 4 itu adalah 56. Nah, 56. Nah, jadi dihitung saja. Min 3 tambah 56. Jadi 56 kurangi 3 ya 53. Nah, gitu ya jawabannya ya. Oke. Alhamdulillah. Nah, soal selanjutnya. Nah, geometri ya.
Diketahui suku kedua dari barisan geometri adalah 8 dan suku kelima adalah 64. Suku ke-10. Nah, ini caranya sama saja ya. Ya, cuma kita akan bahas yang ini dulu ya. Aritmatika dulu nih. Nah, ya. Soal ini kita bisa menjawab dengan sangat mudah sekali, yaitu acuannya itu adalah kita lihat yang nilai awal dan akhir saja ya. Yang awal dan akhir ini awalnya berapa, akhirnya berapa ya, dibagi dua ya. Jadi untuk UT ya, UT suku tengah itu ya, UT jadi setengah ya, nilai awal 5 ditambah nilai akhir berapa, 125. Nah gitu ya, berarti setengah ya, kurang 5 tambah 125 adalah 130. Nah, 130 dibagi 2 berapa? Iya, 65. Nah, itulah jawabannya. Oke ya. Mungkin itu saja ya latihan soal yang bisa dikembangkan untuk persiapan ujian. Kalau ada pertanyaan bisa di komen dan jangan lupa untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.